Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para mahasiswa yang Ibu banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita untuk membahas kaitan dengan kelanjutan kuliah Psikologi Umum Perkembangan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa dan para pemirsa yang sempat menonton video ini, kali ini kita akan membahas perkembangan dalam perspektif Islam. Nah, sudah beberapa kali pertemuan Anda sudah membahas karakteristik perkembangan pada masing-masing tahap, mulai daripada masa prenatal, bayi, kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, remaja awal, remaja tengah, kemudian lanjut ke remaja akhir dan dewasa awal, kemudian dewasa, madya, dan usia lanjut. Nah, pada pertemuan ini dewasa, madya, dan usia lanjut. Tapi sebelum membahas ini, karena ini sudah merupakan kajian dalam diskusi, Ibu akan membahas tentang bagaimana pandangan Islam atau menjelaskan tentang perkembangan. Anda akan melihat bagaimanapun teori yang asalnya pada fakta empirik tentu tidak selengkap dari apa yang ada pada ayat dan hadis, ya. Pada ayat Al-Quran, karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang paling tahu bagaimana perkembangan kita terjadi, dan kepada Allah juga kita berguru yang sebenar-benarnya, karena dari wahyulah kita tahu proses apa yang terjadi pada perkembangan kita pada setiap tahap perkembangannya. Ibu akan share. Ya, ini merupakan kelanjutan dari kajian kita tentang perkembangan. Kita akan membahas perkembangan dalam perspektif Islam. Yang pertama, bagaimana Allah menjelaskan seluruh proses perkembangan kita. Mulai daripada terbentuknya janin sampai kita diwafatkan. Ini ada dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 67. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, kami perbuat yang demikian supaya kamu sampai kepada ajal ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Nah, ini artinya Allah menjelaskan, Allah lah yang menentukan seluruh proses perkembangan kita. Mulai daripada bagaimana setetes mani itu nanti berubah menjadi segumpal darah. Itu nggak ada turun tangan manusia. Nah, kemudian juga bagaimana nanti terbentuknya janin. Kemudian bagaimana lahir sampai kita wafat. Kemudian kita semuanya itu rahasia Allah. Kapan seseorang akan lahir, kapan seseorang akan meninggal, ini sepenuhnya haknya Allah dan hanya Allah lah yang tahu, ya. Nah, kemudian bagaimana Allah menjelaskan tentang perkembangan prenatal. Allah berfirman yang artinya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging itu kami jadikan dia makhluk yang berbentuk, maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, ini bicara bagaimana prenatal terjadi, ya. Kalau kita lihat, inilah proses bagaimana kita sebelum lahir ke dunia, ya, perubahan-perubahan mulai dari 1 hari, dua hari, kemudian 3 hari, 4 hari, 15 sampai 17 hari. Tuh, bayangkan kita hanya 1 tetes mani kemudian bisa berbentuk seperti ini. Nah, ini hanya kekuasaan Allah. Bagi kita umat Islam, beruntungnya kita, jelas bagi kita dari mana asal kita, kemudian bagaimana proses perubahan ini. Dan ini semata-mata kehendak Allah, ya.
Kemudian dalam hadis ya, diceritakan hadis riwayat Muslim dari Abi Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mengatakan kepada kami, kejadiannya sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan pada perut ibumu selama 40 hari berupa tetesan atau nutfah, kemudian menjadi segumpal darah alaqah dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah juga dalam waktu yang sama. Intinya 40 hari, 40 hari, 40 hari. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh kepadanya, diutus untuk melakukan pencatatan 4 kalimat, yaitu mencatat rezekinya, usianya, amal perbuatan, dan celaka atau bahagianya. Kemudian kita lahir, perkembangan masa bayi, ya, bagaimana Allah mengisyaratkan kita. Nah, di sini dijelaskan bukan lagi apa saja yang terjadi pada masa bayi, tapi pentingnya peran orang tua di sini. Yang pertama adalah para ibu. Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun. Nah, ini disyariatkan Al-Quran surat Al-Baqarah 233. Dan ini sampai sekarang para ahli itu terus aja mengkaji. Nah, sekarang kan muncul aturan supaya ada ASI eksklusif. 6 bulan anak nggak boleh makan apa-apa. Kemudian harus menyusui 2 tahun. 6 bulan baru diberi makanan tambahan. Nah, padahal dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan. Kemudian perintah ya, yang maknanya para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Artinya apa? Waktu ibu menyusui anak, ibu perlu merasa aman, merasa nyaman, terpenuhi kebutuhannya, supaya dia menyusui anak dengan sempurna. Karena yang nama menyusui itu bukan hanya proses mendapatkan nutrisi makanan, tetapi juga nutrisi psikologis. Proses bagaimana seorang ibu itu menyalurkan kasih sayang, perhatian. Maka akan sangat sayang sekali kalau ibu asalan. Dalam arti menyusui sambil ngobrol, menyusui sambil pegang handphone. Nah, itu sebetulnya bukan menyusui secara penuh. Dari dalam arti itu, kenapa para ayah pun harus ikut. Jadi jangan sampai kalau misalnya terjadi perceraian, arah ayahnya membiarkan begitu saja, maka ibu dalam keadaan kondisi psikologis yang lemah, pasti menyusui anaknya juga tidak sempurna. Nah, di sini dijelaskan betul bahwa bagaimana harus melakukan dengan sempurna ya penyusuan. Nah, ini sangat penting bagi bayi. Kenapa? Kedekatan ini nanti kalau kita gali dari teorinya psikologi yang berdasarkan kajian empirik, itu ada rasa aman, ada cinta, nanti masuk ke Freud ada bagaimana tidak ada traumatis pada masa ini, kepuasan melalui oral. Nah, ini terjadi semuanya kaitannya dengan proses menyusui pada masa bayi, termasuk kontak fisik ya, komunikasi itu bagian dari proses psikologis yang terjadi antara ibu dengan anak pada saat menyusui. Kemudian kita bicara perkembangan intelektual ya. Kita tahu persis kecerdasan yang dimiliki orang tua itu menurun pada anak-anaknya. Bahkan ketika dikatakan kapan sih sebenarnya pendidikan anak dimulai? Waktu memilih jodoh. Itu sudah dimulai. Kenapa? Karena kita tahu ada sifat-sifat yang diturunkan. Salah satunya adalah kecerdasan. Nah, tapi kalaupun turun cerdas, lingkungan itu turut berperan mengembangkan kecerdasan. Maka pada masa kanak-kanak, itu bermain adalah salah satu media bagi stimulasi pengembangan kecerdasan. Maka sangat penting bermain. Nah, hadis yang diriwayat Al-Hakim Al-Turmuzi, membiasakan anak bermain, itu akan menambah kecerdasannya di masa dewasanya. Jadi kalau begitu, anak itu perlu diberikan kesempatan untuk bermain. Jangan dijejeli dengan hal-hal yang harus begini, harus begitu, sambil anak tidak mendapatkan kemerdekaannya, kesenangannya untuk menikmati masa kecilnya ya. Nah, kemudian perkembangan emosi ya. Ini sebetulnya masih pada fase bayi ya. Para orang tua memberikan kasih sayang dan pengarahan. Perlu ada pelukan, mengelus, kemudian rambut dan bermain bersama. Nah, ini Rasulullah juga bersabda, Rasulullah biasa mengunjungi orang-orang Ansor. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada anak-anak mereka dan mengelus kepala mereka. Ini hadis riwayat Nasa'i. Nah, jadi ini yang lucu-lucu begini,
yang cantik-cantik, yang ketawa, yang manis ini kalau perkembangan emosinya tidak mendapatkan perhatian, nah ini dampaknya panjang. Karena nanti ini akan memberikan warna pada perkembangan kepribadian selanjutnya. Kemudian kita lihat apa kata Al-Ghazali. Sesungguhnya melarang anak bermain dan memaksanya untuk selalu belajar sama artinya dengan membunuh hatinya, memusnahkan kecerdasannya dan menyusahkan hidupnya, sehingga ia akan berusaha untuk terbebas dari hal itu. Jadi yang namanya anak lari ke sana ke sini, pegang ini, pegang itu, tanya ini, tanya itu bagian kesempatan dia untuk belajar, untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadiannya, mengembangkan kecerdasannya. Tapi kalau misalnya dihentikan, diberikan paksaan dalam melakukan sesuatu, atau misalnya anak tidak ada kebebasan untuk bermain, maka ini akan mengganggu proses perkembangannya. Kemudian dalam perkembangan bahasa ya, perkembangan bahasa itu sesuatu yang sulit sebetulnya bagi anak. Maka kenapa? Karena erat kaitannya dengan kemampuan intelektual, kemampuan dalam berpikir, itu menangkap makna, menguasai konsep, kemudian bagaimana menyampaikan ide. Nah, perkembangan individu itu akan terlihat dari sisi perkembangan bahasanya, yaitu bagaimana dia membentuk pengertian. Bagaimana dia menyusun pendapat. Misalnya kita bilang ke sini, ke sana, bawa itu, bawa ini. Nah, ini sangat penting pada masa anak. Dan ini akan menarik kesimpulan bagaimana anak mampu nanti menarik kesimpulan. Nah, perkembangan pada usia 1,6 dan 2 tahun itu pada saat ini sangat penting untuk pengembangan bahasa. Jadi pada saat anak bisa menyusun 2 atau 3 kata, mulai misalnya pada 1 tahun belajar bagaimana. Nah, ini mulai dari maraban, mengeluarkan suara. Ini semua adalah kaitannya dengan stimulasi perkembangan bahasa dan ini erat kaitannya dengan perkembangan kognitif. Nah, kalau orang tua abai, anak nanti mengalami delay speech ya, mengalami kelambatan dalam berbicara. Itu belum tentu karena faktor turunan, tapi bisa jadi karena faktor stimulasi yang kurang. Kemudian masa anak ya, terutama masa anak itu bagaimana sih harusnya memperlakukan anak. Nah, ini sangat bijak. Rasulullah SAW bersabda, anak itu adalah tuan sampai berumur 7 tahun. Tuan itu artinya apa? Masih banyak dibantu, masih banyak ditolong. Kenapa? Karena dia masih belum bisa melakukan semua segala sesuatu dengan sendirinya. Nah, tapi ketika dia sudah mantap, 7 tahun, 7 tahun itu kan dari sisi kognitif, dia sudah konkret operasional. Dia tidak lagi pada pra-operasional. Dia sudah tidak lagi misalnya mengenal sesuatu itu sudah bisa dari berbagai sisi. Artinya tidak hanya egosentris, mulai berkurang egosentris. Kemudian tahun kedua, jadikanlah dia budak 7 tahun kedua. Artinya ini kan masa SD. Kenapa anak SD ini bisa disuruh sana, disuruh ini, bantu itu. Karena dia sudah harus belajar melakukan berbagai tugas-tugas kecil-kecil sesuai dengan tingkatnya. Tapi bukan berarti mempekerjakan anak ya. Jadi kemudian pada 7 tahun ketiga, yaitu pada masa remaja, jadikanlah dia wazir atau mitra keluarga. Nah, kenapa? Pada masa remaja anak kan sudah ingin dianggap, ingin didengar. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia bisa dimintain pendapat. Maka kemudian dalam mengerjakan sesuatu kita bisa bekerja sama, kita bisa berbagi pendapat, kita bisa berdiskusi. Nah, ini luar biasa, Masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat ada remaja-remaja bermasalah pada perkembangannya, bisa jadi dia tidak mendapatkan penyaluran dan tidak dianggap sebagai orang yang sudah berhak untuk mengungkapkan pendapatnya. Apalagi kalau kita lihat ya dia sudah boleh bersuara, kalau sudah 17 tahun kan dia boleh memilih dan seterusnya. Kemudian setelah itu, nah artinya apa? Setelah 21 tahun, kan 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun, maka engkau membesarkannya, jika engkau suka karakternya, maka itu adalah kelebihan, dan jika engkau tidak, maka biarkanlah ia demikian. Engkau telah mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika orang tua sudah berusaha mendidik anaknya sedemikian rupa, tetapi kemudian pada 21 tahun ternyata karakter yang terbentuk tidak sesuai yang diharapkan, ternyata orang tua sudah dibebaskan. Tapi kalau orang tua belum berusaha mendidik anaknya, tentu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Kemudian masa anak ya, khusus 7 sampai 10 tahun. Para ulama menyebutnya juga masa tamyiz.
Di fase ini anak sudah mulai mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi dia tahu ini teman nakal, ini teman baik. Itu dia ngambil punya saya. Ini punya temannya, ini harus dibagi. Ini nah merupakan kotor, ini bersih dan seterusnya. Bisa membedakan mana baik, mana buruk. Itu mukul, ini tidak senang, ini senang dan seterusnya. Nah, karena pada masa ini nalarnya mulai jalan walaupun pada batas pada hal-hal yang konkret kalau kata biasa ya. Sehingga pada fase ini kita sudah mulai bisa mempertegaskan pendidikan pokok syariat. Maka pada 7 tahun suruhlah anakmu sholat. Kemudian nanti pada 10 tahun pukullah kalau nggak sholat gitu. Bukan pukul dalam menyakitkan ya, tapi pukul dengan penuh kasih sayang. Kemudian juga bagaimana dia harus nanti minta izin kalau masuk ke kamar orang tua. Tidak lagi boleh asal masuk. Nah, kenapa harus tahu etika, harus tahu syariat. Kemudian juga pada masa tamyiz dijelaskan ini ada dari karya Al-Raghib Al-Asfahani ya, kalau Anda banyak membaca silakan dilihat. Itu pada masa tamyiz kekuatan daya berpikir ya yang dengannya anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna perkataan. Maka ada berbagai istilah, ada berbagai konsep yang sudah dikenal anak, kemudian mampu memberi makna. Ya, memberi makna itu artinya apa? Bukan lagi hanya sekedar mengatakan apa yang ada. Misalnya, oh itu bola. Nah, tapi bukan hanya itu, tapi bola itu kecil, bola itu besar, bola itu bisa dimasukkan ke dalam keranjang, bola itu misalnya bisa ditendang, bola ini tidak boleh ditendang. Kalau bolanya terbuat dari besi nggak boleh. Nah, itu ada pemaknaan. Nah, kemudian menurut sebagian ulama, mumaiz yaitu seseorang yang telah tamyiz itu adalah anak yang mampu memahami suatu pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan dari lawan bicaranya. Ini benar-benar anak-anak sudah siap untuk berkomunikasi, untuk diberi tugas, untuk ditunjukkan yang benar, untuk ditunjukkan yang mana yang salah, untuk membedakan. Nah, ini sebetulnya awal-awal fungsi daripada hati. Jadi kalau masa ini masa-masa kelewat, nanti masuk ke masa remaja, anak masih belum bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau kita lihat perkembangan sekarang, remaja-remaja misalnya dalam hal gaul, seolah-olah boleh saja semuanya. Anak laki, anak perempuan, pelukan gitu Kak. Nggak malu-malu misalnya kan. Nah itu bisa jadi pada masa anak ini tidak berkembang dengan baik. Bagaimana dia tahu aturan dalam berperilaku. Berkata Al-Imam Al-Nawawi, dan tamyiz itu tidaklah dibatasi pada usia tertentu. Nah, bahkan kalau di sini An-Nawawi itu bukan hanya pada masa anak, tetapi usia tamyiz bisa berbeda-beda. Artinya apa? Kemampuan anak untuk bisa mencapai kemampuan berpikir secara logis, kemudian juga bagaimana dia bisa mampu membedakan, itu sangat tergantung kepada pemahaman anak. Nah, ini mungkin untuk mempertimbangkan tidak semua anak berkembang dengan normal ya. Kemudian ada juga yang menyebut perkembangan masa anak 6 sampai 12 tahun itu adalah pada masa anak banyak terdapat perkembangan untuk menyempurnakan fase sebelumnya, yaitu pada fase kanak-kanak awal, anak sudah mulai. Nah, ini kaitannya dengan mengenal Tuhan melalui bahasa. Pada masa ini, ide keagamaan anak dasarkan atas emosional. Maka wajar bila konsep Tuhannya pun masih bersifat formal. Maka kita wajar pada masa anak ini memperkenalkan nama-nama Tuhan, kemudian bagaimana maknanya gitu ya, Asmaul Husna masing-masingnya, kemudian apa artinya Allah Maha Mendengar, yang kira-kira dekat dengan kehidupan anak. Apa artinya Allah Maha Melihat, apa artinya Allah berbeda dengan ciptaannya. Nah, bahkan kalau menurut Zakiyah Derajat ini kita memperkenalkan sifat-sifat Allah itu kepada anak umur ini, hendaknya memilih sifat-sifat yang menyenangkan bagi anak. Jadi muncul kecintaan kepada Allah. Jadi kalau Allah Maha Pengasih, apa buktinya Maha Pengasih? Allah Maha Mendengar, terus kita harus seperti apa? Allah Maha Melihat, harus seperti apa? Kemudian Allah berbeda dengan ciptaannya. Kemudian Allah itu Esa, dan seterusnya. Kemudian juga ini masih bicara masa tamyiz. Pada masa ini anak banyak terdapat perkembangan lanjut yang merupakan penyempurnaan fase selanjutnya sudah tadi ya. Kemudian nah ini
yang juga terkait dengan aspek perkembangan pada karakteristik perkembangan masa tamyiz. Ini banyak ya para ahli yang memukakannya. Pada masa sekolah dasar ini anak harus mulai dibekali dengan pengetahuan dasar tentang pentingnya keberhasilan anak di kemudian hari. Jadi pada masa ini anak membangun cita-cita. Dia mau jadi apa? Nah, kenapa? Karena kalau anak punya cita-cita, dia punya daya juang, dia ingin giat untuk mencapai cita-citanya. Kemudian juga penting anak berprestasi. Untuk apa? Dia membangun power di dalam dirinya. Jadi anak mulai bersekolah, guru mulai menjadi pujaan, tidak lagi hanya orang tua. Kenapa? Karena nanti ada guru yang disenangi, ada guru yang tidak disenangi. Kemudian gigi tetap mulai tumbuh ya, karena gigi susu ya sudah mulai copot gitu ya. Kemudian tumbuh gigi yang tetap. Anak gemar membaca, anak mulai malu pada aurat yang dilihat orang lain. Ini juga cukup penting. Malu ditanamkan ya. Jangan sampai udah masa balik anak masih belum malu, auratnya terlihat. Nah, maka sangat penting ini. Kita lihat pada proses pendidikan yang dilakukan seolah-olah tidak ada bedanya. Anak harus menutup aurat dengan tidak menutup aurat, gitu kan? Anak laki dengan anak perempuan. Nah, kita lihat juga gejala-gejala bagaimana terjadi misalnya LGBT. Nah, ini pada proses pendidikan seks yang dilakukan, ini bisa saja tidak tepat pada masanya. Anak sudah harusnya belajar tentang bagaimana anak laki, bagaimana anak perempuan, apa bedanya. Kenapa harus menutup aurat? Jadi anak harus diajarkan, awas malu kalau kebuka. Nah, akhirnya dia belajar malu ya. Kemudian hubungan anak dengan ayah semakin erat. Nah, itu biasanya ada proses identifikasi kepada ayah, terutama anak laki, kemudian kepada ibu anak perempuan. Anak suka menghafal usia ini. Kemudian juga yang cukup penting berkaitan dengan tauhid ya, masih seperti yang tadi berkaitan dengan Asmaul Husna, kemudian mempelajari bagaimana memahami Tuhan, kemudian bagaimana kita harus takut juga ya dengan api neraka. Anak harus tahu kalau misalnya berbuat jahat itu Allah tidak suka. Kemudian apa itu akhirat, dunia, karena pada masa ini kita memperkenalkan juga rukun iman gitu ya. Nah, pada fase ini anak membedakan baik buruk, benar salah antara prioritas dan bukan prioritas. Kemudian mengajarkan anak antara tingkatan hukum yang satu ya, kita belajar halal, haram, kemudian wajib, sunnah, mubah, makruh, subhat, kemudian juga kita belajar najis gitu ya, bagaimana membersihkan najis, mengajarkan konsep tentang surga neraka, pahala dan dosa, penguat keimanan. Jadi ini hadis riwayat Daud, bila anak telah berusia 7 tahun, perintahkanlah dia melaksanakan sholat ya, usia 10 tahun maka pukullah. Ini tahap penting sebetulnya 7 sampai 10 itu untuk menyiapkan anak untuk menjadi khalifatullah ya, atau hamba Allah ya, yang menjadi khalifah di muka bumi. Nah, masa tamyiz penting, masih ya, berkaitan dengan masa anak ini banyak sekali. Memiliki pengetahuan bagaimana menjalin hubungan dengan Allah. Jika muncul pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, maka itu harus siap dilayani supaya tertanam di hati anak keimanan yang kuat. Memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah, ini juga bekalnya pada masa ini. Maka belajar sholat, bacaan sholat yang benar, gerakan sholat, etika ketika sholat, ya. Memiliki kemampuan ibadah ghairu mahdoh, bukan hanya ibadah mahdoh. Lalu pada masa remaja, nah ini bagaimana Islam menjelaskan ya. Ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aku pernah keluar mazi. Nah, itu kan tandanya dia memasuki remaja, lalu aku bertanya kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, apabila keluar mazi engkau harus berwudu, dan bila keluar mani harus mandi. Dan pada anak perempuan ditandai dengan haid. Nah, ini berarti kita bicara kemarin perkembangan anak masa pubertas. Kemudian juga pada masa ini sudah harus jelas betul. Dan anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan, itu kata Allah. Jadi jangan sampai pakaiannya, kemudian gayanya, ya itu dibebaskan saja. Mau memilih seperti yang ada di negara-negara yang sekular, seolah-olah mau jadi laki, mau jadi perempuan itu terserah.
Nah, justru dalam Islam itu jelas status seorang anak. Kalau laki, jadilah laki-laki yang sebenarnya. Kalau perempuan, jadilah yang perempuannya sebenarnya. Dari penampilannya, dari pakaiannya, kemudian gendernya, belajar berperan. Tapi bukan berarti nanti, oh urusan masak pasti urusan perempuan, bukan itu. Tapi bagaimana menjadi perempuan soleha yang tahu melindungi dirinya, yang tahu menjaga harkat martabatnya. Kalau urusan masak bisa laki, bisa perempuan. Urusan nyapu bisa laki, bisa perempuan, dan seterusnya. Jadi bukan persoalan pekerjaan domestik, tapi bagaimana peran. Nah, bagaimana dia menggunakan potensi yang diberikan. Kemudian dari Amirul Mukminin dalam kitab Nahjul Balaghah ya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah dua hal. Nah, ini pada masa remaja nih diingatkan. Taat pada hawa nafsu dan angan-angan panjang. Remaja itu kan banyak melamun. Nah, mungkin juga Anda masih berada di masa akhir remaja, banyak melamun, banyak menghayal gitu ya. Nah, kadang-kadang itu tunduk pada hawa nafsu. Kenapa? Anda dorongan. Karena dia sudah mengalami masa puber ya, dia sudah haid, dia sudah menghasilkan sperma gitu, sehingga muncul dorongan pada lawan jenis. Nah, justru pada masa inilah masa-masa mengekang hawa nafsu, belajar bagaimana mengendalikannya. Nah, sesungguhnya Allah berfirman ya, sesungguhnya nafsu itu suka memerintahkan kepada kejelekan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbku. Artinya, kalau yang diberi petunjuk oleh Allah, dia akan mampu mengendalikan emosi. Nah, bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati musuhnya di dalam pertempuran, tetapi yang berani ialah orang yang boleh menahan dirinya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian di masa akhir baligh ya. Nah, masa remaja ya, masih yang tadi masa baligh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nur ayat 31. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana menjaga mata. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluan mereka. Kenapa pada masa remaja ini penting banget? Karena pada masa inilah dorongan-dorongan itu kuat, tetapi harus dikendalikan. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. An-Nur ayat 30. Kemudian katakanlah kepada wanita, Allah berfirman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, supaya apa? Jangan nyari perhatian. Makanya kalau terjadi sekarang banyak sekali pelecehan seksual, kemudian bagaimana terjadinya pergaulan bebas, ini berasal dari tidak kemampuan tidak adanya keinginan untuk menahan pandangan. Kemudian malah sebaliknya, keinginan untuk menarik perhatian lawan jenis. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka. Nah, ini muhrimnya siapa? Ayahnya, ayah suami, putra-putranya, putra suami, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang arwah nikah. Dan janganlah mereka memukul kakinya agar terlihat. Nah, ini jangan cari perhatian agar terlihat perhiasan yang disembunyikannya. Dan bertobatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, ini semua kan rambu-rambu. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan pada masa akhir balik atau masa remaja ya. Kemudian Imam Al-Ghazali mewanti-wanti, hendaklah anak dilarang berkata kotor. Nah, kita lihat sekarang, kadang-kadang kalau dengar remaja sama remaja bicara, itu kebun binatang keluar. Nah, kadang saling mencaci, mengutuk, itu menjadi hal-hal ini. Nah, ini sebetulnya yang harus kita lakukan pada masa perkembangan anak, agar dia tidak terbawa ke masa berikutnya. Nah, yang demikian itu diperoleh dari mana? Pada teman-temannya yang jelek. Nah, maka sangat penting pada masa remaja itu bagaimana dia memilih teman. Ke kelompok mana dia masuk. Karena nanti akhlaknya atau perilakunya akan ditentukan oleh siapa temannya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, berlaku lemah lembut inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, dan untuk akhlak juga lah beliau diutus. Gitu. Kemudian Ibnu Bathol, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Nah, dan ini masa SD, masa remaja, ini masa-masa memantapkan bagaimana orang akan menunjukkan
kepribadiannya dengan melalui kata-katanya. Ini masa dewasa awal ya, atau disebut juga dengan masa taklif yang minggu lalu kita bahas. Masa ini dikenai kewajiban sebagai Abdullah, yaitu sebagai khalifah di muka bumi, karena masa inilah masa puncak-puncak orang untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, ini masa merupakan bagaimana orang menjadi kepribadian yang mantap, yang berkualitas, yang terintegrasi. Nah, jika pada masa ini masih bermasalah, ini akan bermasalah juga pada masa usia lanjut. Nah, diharapkan pada masa ini mampu berpikir tauhidik, apapun segala sesuatu sudah dilihat dari kekuasaan Allah. Segala sesuatu itu hanya Allah lah yang menentukan gitu ya. Jadi dia bisa melihat di dirinya kekuatan Allah, di lingkungannya kekuatan Allah, di ilmu ada kekuatan Allah. Kemudian dia memahami menjalankan perintah-perintah Allah dan hukum-hukum Islam dengan baik. Nah, Rasulullah SAW bersabda, bekerjalah untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Nah, ini terutama pada masa dewasa awal, masa-masa orang bisa melakukan berbagai pekerjaan, kemudian dia berprestasi di bidang kerja, naik karirnya gitu ya. Bayangkan dari mulai meniti karir sampai usia 40. Kemudian pada usia 40 dia juga sudah mendidik anaknya, anak-anaknya sudah mulai besar gitu ya. Nah, sehingga di situ juga akan teruji sejauh mana dia melakukan tugas-tugas perkembangan sebelumnya itu tercapai. Misalnya adaptasi dengan pasangan, kemudian membesarkan anak sama-sama. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seorang pekerja apabila ia berbuat sebaik-baiknya. Artinya apa? Apabila dia profesional. Maka menjelang masa dewasa awal, itu atau pada awal-awal masa dewasa awal, masa-masa yang penting orang meningkatkan ilmu, mengasah keterampilan, mengasah ilmu agama agar dia menjadi pribadi yang mantap, kemudian dia bekerja profesional, berkeluarga yang rukun, keluarga yang ya sakinah, mawadah warahmah gitu ya. Kemudian bertetangga dia nyaman gitu. Nah, kemudian pada masa dewasa awal adalah masa membentuk rumah tangga dan bekerja, maka biasanya ada proses-proses di mana orang mengalami konflik, mengalami masalah, mungkin dengan lingkungan, mungkin dalam rumah tangga, mungkin adaptasi dunia kerja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ini kalau ada akad nikah ini selalu dibaca. Untuk apa? Memang itu sunnah Rasul untuk berkeluarga, bekerja. Kemudian kami telah membuat waktu siang dan untuk mengusahakan kehidupan, tetapi juga malam untuk istirahat dan juga untuk beribadah ya. Kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi sebagai lapangan untuk mengusahakan kehidupan atau bekerja. Jadi nggak boleh nganggur tuh, tapi sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Nah, repotnya manusia kalau sudah berprestasi atau mendapatkan harta yang banyak kadang-kadang lupa pada Allah. Padahal semua yang dia peroleh itu adalah rahmat daripada Allah. Ya, maka ini perintah-perintah bekerja ya. Setelah sholat, bertebaranlah di muka bumi. Kemudian dialah yang menjadikan bumi bagimu, maka berjalanlah ke segala penjuru dan makanlah. Tapi makanlah yang rezeki yang halal gitu ya. Dan hanya kepada Allah lah kamu kembalikan dan berbangkit. Karena nanti semua akan ditanya ya. Kemudian dewasa Madya ya usia 40 itu usia yang penting dalam Islam. Karena merupakan usia puncak dalam secara fisik, secara intelektual, emosional, karya maupun spiritual. Jadi orang kenapa? Karena sebelumnya sudah membekali dirinya sedemikian rupa sehingga pada masa-masa 40 tahun itu dia mencapai puncak ya. Kalau karir itu biasanya puncak karir. Nah, kemudian Allah menjelaskan kepada kita semua dalam Quran surat Shaf Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dia telah mencapai usia dewasa usia 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Rabbi zidni ilman." Bukan itu. Ya,
Pak Ibu jadi lupa. Auzidni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'malan salihan tardahu wa dakilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nah, ini kan kita baca. Kenapa? Karena pada usia 40 orang sudah merasa cukup dengan semua yang diberikan oleh Allah. Nah, tapi siapa mereka ini? Tentu yang sudah terbina keimanannya sejak dari kecil secara bertahap pada masa remaja sampai pada kemantapan. Kemudian kita lihat ya pada usia 40 juga Rasulullah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah. Nah, di sini ada nikmat kepada keturunannya, ada nikmat kepada kedua orang tuanya, ada nikmat yang diberikan kepadanya sendiri. Nah, itu luar biasa, Masya Allah, nikmat Allah. Maka dia akan bersyukur. Tapi auzid nih ya, an askura nikmataka allati. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Kemudian juga terkait masa dewasa awal dalam Quran surat Fatir, Allah berfirman dan mereka berteriak. Nah, ini diingatkan di dalam neraka. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengejarkan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Nah, ini bagi yang menyia-nyiakan masa mudanya ya. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam tempo yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Pada Allah sudah kasih usia. Tapi kenapa tidak berbuat baik? Nah, ini yang terjadi ketika kelak di akhirat ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua mahasiswa-mahasiswa PAI adalah mahasiswa-mahasiswa yang soleh. Dan termasuk juga ya orang-orang keturunan kita, orang-orang yang soleh. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Nah, menurut Abbas, Hasan Al-Bisri, Al-Kabi, dan kawan-kawan, usia panjang di sini maksudnya adalah usia 40. Sudah dikasih umur 40 untuk berbuat, gitu kan. Bayangkan dari 21 masa dewasa awal, kemudian sampai 40, apa yang dilakukan. Nah, kemudian kita lihat hasil riset ya, yang membuktikan bahwa ternyata usia 40 itu memang masih merupakan usia puncak. Nah, riset mutakhir abad 21 dengan alat scan fMRI ya, functional magnetic resonance, itu brain only fully mature in the middle age. Nah, matang berpikir itu bukan 21 katanya, tetapi otak tidak pernah berhenti perkembangannya sampai usia 40. Nah, bayangkan kalau masa 21 sampai 40 tidak diisi dengan menambah ilmu, berapa banyak yang hilang dari kemampuan kita. Bagian otak yang terus tumbuh adalah bagian di bawah ubun-ubun atau prefrontal cortex yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Nah, orang dewasa kan dituntut mengambil keputusan, interaksi sosial, dituntut jaringan sosial yang luas, bertetangga, berkeluarga, famili, dengan rekan kerja, dan seterusnya. Kemudian dengan fungsi kepribadian lain, seperti perencanaan perilaku dan pemahaman orang lain. Saya harus apa ya? Saya harus berbuat apa ya? Nah, itu sebetulnya terkait dengan kemampuan untuk mempertimbangkan. Nah, ini puncak-puncaknya justru pada umur 40 tahun. Nah, prefrontal ini merupakan pembeda manusia dengan makhluk lain. Itu kata Profesor Sarah Jaini. Ya. Artinya apa? Kemampuan, kecerdasan yang diasah sedemikian rupa itu akan berkembang dengan baik pada sampai usia 40 tahun, dan 40 tahun itu puncak-puncaknya. Kemudian masa tua ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang telah menciptakan kamu, kemudian Ia mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang panjang umurnya sampai tua bangka, sehingga menjadi tidak tahu apa-apa. Sesudah dari mengetahui segala-segalanya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi, Maha Kuasa. Nah, ini kalau ada orang tua kita lihat sampai pikun, sampai tidak tahu apa-apa, sampai seperti anak-anak kecil lagi. Tetapi ini bukan berarti semua orang tua akan begini ya. Tetapi Allah menyatakan ada yang begitu. Nah, dan siapa-siapa yang kami panjang umurnya, kami kembalikan kejadiannya sebagai anak kecil kembali. Apakah kamu tidak pikirkan, kok bisa ya daurnya itu dari nggak bisa apa-apa, kemudian kuat, kemudian lanjut sampai akhirnya nggak bisa apa-apa lagi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dipanjangkan umurnya, mencapai 40 tahun, di dalam agama Islam, nah di dalam agama Islam bukan asal umur 40, akan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bala, yaitu terutama penyakit ya, penyakit gila, penyakit kusta, penyakit sopak. Kemudian apabila ia mencapai umur 50 tahun, Allah akan mengentengkan penghisapan baginya. Asal istiqomah tentu dalam Islamnya. Dan apabila dia mencapai umur 60 tahun, Allah akan memberi rezeki yang berupa pendekatan diri kepada Allah.
Jadi dalam hatinya sendiri sudah terasa dekat dengan Allah. Dan apabila mencapai 70 tahun, diampuni Allah dosanya yang dahulu dan sekarang, dan diberi gelar Asirullah, yaitu tawanan Allah. Dan akan mencintainya seluruh penduduk langit. Masya Allah ya, hadis Rasulullah. Nah ini barangkali yang kita lihat bagaimana perkembangan dijelaskan di dalam eh, ayat hadis, dan ini tentu tidak semuanya bisa Ibu tampilkan. Anda bisa mencari lebih banyak lagi sumber-sumber dan Anda bandingkan sendiri dengan fakta-fakta empirik yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Nah, begitu juga fakta empirik yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang ingin Ibu sampaikan sebagai tambahan dalam kajian perkembangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah. Kalau ada yang salah itu kesalahan dan kesalahan Ibu sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.